Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Fakta I don't really Raja. know what comes next. I'm just doing my best even though Islam I'm so telah masuk ke Indonesia pada awal abad Hijriah. Bahkan banyak catatan menunjukkan sudah sejak masa Khulafaur Rasyidin memerintah, masyarakat Arab Muslim sudah memulai ekspedisinya ke Nusantara. Bahkan dalam literatur Cina menyebutkan menjelang seperempat abad ke-7 sudah berdiri perkampungan Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Di perkampungan ini diberitakan orang-orang Muslim Arab menikah dengan penduduk asli. Kang Tai dan Zhou Ying menyebutkan hubungan perdagangan antara Nusantara dengan para pedagang Timur Tengah sudah terjadi sejak abad ketiga. Ketika itu para pedagang Persia Arab telah melakukan pelayaran sampai ke negeri Cina yang tentunya sudah masuk ke wilayah Nusantara. Hubungan ini kembali menguat dengan posisi Sriwijaya yang menguasai wilayah maritim Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Hubungan kerajaan ini dengan penguasa-penguasa luar negeri sangatlah banyak. Seperti yang disampaikan di dalam kitab tarikh An-Nujumuz Zahirah karya Ibnu Taghri Burdi tentang sejarah Mesir dan Kairo saat sampai di tahun 99 Hijriah dapat menemukan keterangan yang artinya sebagai berikut. Ibnu Asakir menulis, Raja Hind mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz yang isinya, dari Raja Hind dan Sind, raja di raja yang menjadi putra 1000 raja dan membawahi putri 1000 raja. Raja yang kerajaannya dialiri 2 sungai yang menumbuhkan kayu, kapur dan memenuhi bendungan, yang mana aromanya tercium sampai 12 farsah. Raja yang kombongnya adalah 1000 gajah dan membawahi 1000 raja lainnya. Amma ba'du, sesungguhnya Allah telah memberikan hidayah kepada saya. Utuslah seseorang yang bisa mengajarkan Islam, mengajarkan Al-Quran dan syariat kepada saya, dan saya akan mengirimkan hadiah berupa misik, hambar, nud, dan kapur. Maka terimalah, sesungguhnya aku saudara Islamu. Wassalam. Hal ini mengingatkan paper yang dulu pernah ada dari sejarawan Setki Fatimi yang berjudul Two Letter from Maharaja. Dalam paper itu Eski Fatimi mencantumkan 3 referensi sejenis dari Al-Hayawan milik Al-Jahiz Iqdul Farid milik Ibnu Abdir Rabid dan karya 16 jilid milik Ibnu Taghri Burdi ini. Dalam paper itu Fatimi menyatakan sebuah hipotesis bahwa Raja Hind yang mengirim surat kepada Umar adalah Raja Sriwijaya. Surat tersebut oleh Ibnu Taghri Burdi dicantumkan dalam tahun 99 Hijriah atau 717 sampai dengan 8 Masehi. Pada tahun itu pemimpin kerajaan Sriwijaya adalah Sri Indrawarman. Maka Fatimi beranggapan bahwa Sri Indrawarman telah menjadi seorang muslim dalam surat di atas. Innama ana ahuka fil Islam. Ada beberapa bukti yang diajukan untuk menjustifikasi bahwa surat itu berasal dari Sriwijaya, yakni Raja Sri Indrawarman.
Yang pertama, gelar Malikul Amla, Raja di Raja, adalah gelar yang dipegang oleh Kerajaan Sriwijaya, yakni Maharaja. Kedua, kendaraan Maharaja Sriwijaya adalah gajah. Ini bisa dibuktikan dalam penelitian arkeologi oleh Syekh Nidar di Muara Takus yang mengatakan bahwa ada semacam pangkalan yang digunakan gajah Kerajaan Sriwijaya. Kemudian yang ketiga adalah kapur. Adalah endemik asli Pulau Sumatera, tepatnya di Kota Barus, dan sangat terkenal di masa itu. Yang keempat, kata Fatimi, kedua sungai yang disebut di dalam surat di atas adalah Sungai Jambi dan Sungai Musi yang ada di kota Palembang, yang menjadi ibu kota kerajaan Sriwijaya di masa itu. Kemudian yang kelima, 7 tahun setelah surat ke Umar bin Abdul Aziz, atau tepatnya tahun 724 Masehi, Sri Indrawarman mengirim utusan dan The Seng Chi kepada Raja Tiongkok sebagai hadiah. Apa itu Seng Chi? Seng Chi diidentifikasi berasal dari kata Arab Zanji atau budak hitam. Maka Sri Indrawarman diberi balasan hadiah berupa budak hitam oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu oleh Sri Indrawarman, hadiah budak Zanji ini dikirimkan ke Tiongkok. Masih banyak lain bukti-bukti yang dapat diajukan para sejarawan tentang hal ini. Inilah 5 bukti yang menyebabkan bahwasanya Sriwijaya itu sesungguhnya sudah beragama Islam. Wallahu a'lam.